Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, terkhususnya untuk kelas 4. Ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, agar kita sama-sama bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Terutama kalian bisa menyimak materi yang Ustadz sampaikan pada hari ini, ya. Baik, alhamdulillah anak-anak sekalian, kita sudah masuk pada bab keempat, ya. Pada bab keempat ini masih dengan tema yang sama pada pekan yang lalu, yaitu gerak dasar dalam bela diri pencak silat. Anak sekalian, di sini ada peta konsep, ya. Sebagaimana yang sudah kita lihat pada pekan lalu, peta konsepnya yaitu gerak dasar, lokomotor dan non lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Ya, alhamdulillah kita kemarin sudah bahas gerak dasar lokomotor dalam pencak silat yang meliputi arah dalam pencak silat dan pola gerak langkah, ya. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat. Nah, jadi terdiri atas yang pertama sikap kuda-kuda, sikap pasang, sikap tegak, gerak dasar serangan, dan gerak dasar belaan. Selanjutnya materi pembelajaran kita pada hari ini pada poin B, yaitu gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat. Yang pertama, gerak non lokomotor sikap kuda-kuda, gerak non lokomotor sikap pasang, gerak non lokomotor sikap tegak, gerak dasar non lokomotor serangan dalam pencak silat, dan yang terakhir gerak dasar non lokomotor belaan dalam pencak silat. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada poin B, yaitu gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat. Ya. Apa saja kira-kira bentuk gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat? Ya, jadi salah satu contoh yaitu sikap berdiri. Ya, sikap berdiri ini termasuk salah satu gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat. Jadi sikap berdiri dalam pencak silat terdiri atas sikap kuda-kuda dan sikap pasang. Ya, nanti pada pembelajaran ini kalian akan belajar sikap kuda-kuda dan sikap pasang. Ya, kalian juga dapat mempelajari gerak dasar, pembelaan dan serangan. Baik. Gerak non lokomotor sikap kuda-kuda. Jadi kuda-kuda berguna saat bertahan maupun menyerang. Ya, apa saja bentuk sikap kuda-kuda dalam pencak silat? Yang pertama, yang bagian A, yaitu kuda-kuda depan. Ya, jadi bisa amati gambarnya. Ya, jadi kuda-kuda depan ini posisi salah satu kaki berada di depan, ya, kaki lainnya berada di belakang. Ya. Kemudian bagian B, yaitu kuda-kuda belakang, ya. Bagaimana sikap kuda-kuda belakang? Ya, perhatikan gambar yang ada di situ. Jadi kuda-kuda belakang adalah kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki di depan, sedangkan kaki lainnya di belakang. Ya, berat badan ditopang oleh kaki belakang. Posisi telapak kaki depan lurus, ya. Posisi telapak kaki belakang membentuk sudut 60 derajat. Ya. Selanjutnya C, kuda-kuda tengah. Ya, perhatikan gambar yang ada. Ya, jadi
caranya melakukan kuda-kuda tengah, yaitu berdiri dengan posisi tegak ya. Kemudian kedua kaki melebar ke samping, tekuk kedua kaki, berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Kemudian bagian D, kuda-kuda samping. Ya, perhatikan di gambar bagaimana sikap kuda-kuda samping. Ya. Jadi dari gambar tersebut dapat dilihat posisi kedua kaki melebar. Ya, tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Ya, selanjutnya poin 2 yaitu gerak non lokomotor sikap pasang ya. Jadi sikap pasang adalah sikap siap menghadapi lawan untuk memulai atau membalas serangan. Sikap pasang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak dasar pencak silat. Apa sajakah sikap pasang dalam pencak silat? Ya, kita akan membahasnya. Jadi menurut cara penggunaannya, sikap pasang terdiri atas sikap pasang terbuka dan tertutup. Ya, perhatikan di gambar. Yang pertama itu sikap pasang terbuka, kemudian yang kedua sikap pasang tertutup. Ya, jadi cara melakukan tangan dan lengan tidak melindungi tubuh, ya. Jadi kedua tangan dibuka lebar-lebar. Area tubuh yang lemah akan terbuka. Jadi tindakan ini untuk memancing serangan lawan, ya. Kewaspadaan dan reaksi cepat diperlukan dalam sikap pasang terbuka. Ya, jadi sikap ini harus waspada ya, karena ketika kita memancing lawan, maka otomatis lawan ketika melihat posisi kita terbuka, dia akan menyerang kita. Jadi kecepatan kita untuk melakukan elakan atau melakukan serangan atau menghindar, maka ini diperlukan ya. Maka harus berhati-hati ketika melakukan sikap pasang terbuka. Selanjutnya sikap pasang tertutup. Caranya adalah posisi tangan dan lengan melindungi tubuh. Ya, tangan ditempatkan pada area tubuh yang lemah. Tubuh agak dibungkukkan ke depan. Ya, gerakan ini mempersempit dan menutup daerah rawan tubuh. Ya, jadi ketika kita melakukan gerakan tertutup, sikap pasang tertutup ini akan membuat lawan sulit untuk memberikan pukulan atau memberikan serangan kepada kita ya, karena di tubuh kita sudah melindungi ya, melindungi tubuh kita dengan tangan ya, tidak terbuka seperti sikap pasang yang pertama. Selanjutnya poin 3 yaitu gerak non lokomotor sikap tegak. Ya, jadi sikap tegak ini terbagi ada 4 ya. Ada sikap tegak yang 1, sikap tegak 2, sikap tegak 3 dan sikap tegak 4. Ya, perhatikan gambar yang ada. Ya. Selanjutnya bagian keempat yaitu gerak dasar non lokomotor serangan dalam pencak silat. Ya, jadi serangan menggunakan lengan atau kaki. Serangan dapat dilakukan dengan pukulan tangan dan tendangan kaki. Bagaimana bentuk serangan dalam pencak silat? Ya. Yang pertama pukulan. Pukulan dilakukan menggunakan tangan dalam posisi terkepal. Ya, jadi posisi tangan kita kepal ya, kepalkan. Kepalan dalam pukulan sangat penting. Pukulan dalam pencak silat dapat dilakukan dengan memukul ke depan, memukul secara melingkar, memukul ke samping, dan memukul sangkol. Ya, bisa dilihat di gambar. Ya, pukulan depan yang pertama, kemudian pukulan lingkar, pukulan samping, dan pukulan sangkol. Selanjutnya, tendangan gambar yang ada. Bagaimana cara tendangan tersebut?
Ya, jadi di gambar tersebut yang pertama kita lihat itu namanya adalah tendangan lurus, ya, tendangan lurus. Kemudian yang kedua adalah tendangan T. Kenapa disebut tendangan T? Ya, karena dia berbentuk seperti huruf T, ya. Karena dinamakan tendangan T karena dia mirip dengan huruf T. Jadi tendangan lurus merupakan tendangan sederhana. Tendangan lurus diawali dengan sikap pasang mengangkat lutut setinggi sasaran, kemudian dilanjutkan menjulurkan tungkai bawah ke depan sampai benar-benar lurus. Ya, selanjutnya tendangan T. Tendangan T dimulai dengan mengangkat lutut setinggi sasaran, selanjutnya pinggul diputar ke arah samping dalam. Ya, perhatikan di gambarnya. Jadi gerakan tersebut, tendangan T ini, ya, gerakan tersebut diikuti gerakan telapak kaki berputar searah tendangan. Ya. Jadi banyak dalam pencak silat. Ya, cuma pada semester ini kita bahas hanya tendangan yang dasarnya saja, ya. Sebenarnya banyak, ya, ada tendangan putar, ada tendangan sabit. Ya, jadi di sini kita bahas materi yang esensialnya saja dulu, ya, yang dasarnya saja dulu. Ya, nanti kalau kalian sudah naik di kelas 5, 6 itu mungkin insya Allah dapat juga materi pencak silat yang lebih luas, ya. Selanjutnya elakan. Ya, jadi elakan ini dilakukan untuk menghindari serangan tanpa berpindah tempat. Ya, ini disebut gerakan non lokomotor, ya. Jadi elakan dilakukan untuk menghindari serangan tanpa berpindah tempat, ya. Jadi elakan ini ada terbagi dua, elakan hadap dan elakan samping, ya. Perhatikan di gerak akan memiliki cara berbeda, ya. Yang terakhir yaitu tangkisan. Tangkisan merupakan belaan untuk menggagalkan serangan lawan. Ada banyak cara dalam menangkis serangan lawan. Ya, kalian bisa lihat di gambar. Jadi tangkisan ini yang pertama ada tangkisan dalam, ya. Kemudian tangkisan luar. Yang ketiga tangkisan atas, dan yang terakhir tangkisan bawah. Ya, baik. Jadi penjelasan tadi merupakan pembahasan gerak dasar, elakan dan tangkisan dalam pencak silat. Ya. Jadi setelah ini ada rangkuman yang bisa kalian simak, ya, sebagai referensi untuk misalkan nanti ada soal latihan atau tugas. Ya, baik, kita simak rangkumannya. Baik anak-anak sekalian, itu tadi materi kita pada hari ini, yaitu mengenai gerak dasar non lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Ya, mudah-mudahan insya Allah apa yang kalian simak ini dapat bermanfaat. Olahraga pencak silat ini ya, ini melatih kedisiplinan, keberanian dan rasa percaya diri, ya. Ya, kemudian setelah ini nanti kalian buat rangkumannya, kemudian presentasikan lewat rekaman suara, ya. Kirim rekaman suara rangkuman ke Ustadz, ya. Itu sebagai bukti kalian sudah menyimak video ini. Nah, maka yang sudah mengirim rekaman suaranya berarti dinyatakan hadir, ya.
itu sebagai absensi ya. Jadi yang sudah menyimak video ini, buat rangkuman 1 menit saja, presentasikan, jelaskan di lewat rekaman suara ya. Jadi misalkan kalian bilang, Assalamualaikum Ustadz, saya sudah menyimak materi hari ini dengan tema gerak dasar non lokomotor. Kemudian jabarkan poin-poinnya ya, poin-poin tadi yang sudah kita pelajari apa saja tadi ya. 1 menit saja ya, disingkat saja, 1 menit saja, dan itu dinilai sebagai absensi kehadiran ya, dan sudah menyimak. Baik, oke, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum